Ya, terima kasih Prof atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini adalah judul penelitian saya, ya, Prof, sintesis studi struktur dan kapasitansi nanohidroksiapatit untuk aplikasi biosuperkapasitor. Nah, ini apa itu hidroksiapatit? Jadi di sini hidroksiapatit itu adalah salah satu bentuk hidroksi dari kalsium dan fosfat fosfat ya, Prof. Nah, di sini kami menggunakan apa namanya cangkang telur sebagai bahan baku. Kenapa kita menggunakan cangkang telur? Karena cangkang telur itu merupakan limbah biomasa yang sering tidak digunakan gitu, seperti itu dan dibuang ke lingkungan. Nah, ini adalah metode yang kami lakukan. Pertama, cangkang telur itu dibersihkan, kemudian dikeringkan untuk membersihkan sisa-sisa air dan kotoran, kemudian dihaluskan. Ya, metode penghalusan di sini bisa menggunakan penumbukan, kemudian disaring dengan apa namanya mesh, ayakan dengan dengan apa namanya dimensi 100 mesh, kemudian dilanjutkan dengan 200 mesh. Nah, di 200 mesh ini kami karakterisasi menggunakan X-ray fluorescence, X-ray diffraction, dan FTIR untuk mengetahui komponen-komponen di dalamnya, kemudian gugus fungsi dan lain sebagainya. Setelah itu dilanjutkan dengan kalsinasi dan dihasilkan serbuk CaO sebagai bahan baku untuk pembentukan hidroksiapatit. Kemudian dilakukan karakterisasi lagi untuk melihat komponen-komponennya apakah sudah bagus atau belum seperti itu. Ini adalah metode sintesis hidroksiapatit dari serbuk CaO nanti yang didapatkan apabila penelitian tentang CaO-nya sudah selesai. Di sini CaO yang sudah didapatkan diaduk, dicampur dengan asam fosfat, kemudian dilakukan pengeringan untuk menguapkan sisa-sisa air, dilanjutkan dengan kalsinasi, kemudian dikarakterisasi. Ini adalah hasil penelitian yang sudah dilakukan, Prof. Jadi cangkang telur yang sudah dihaluskan tadi, serbuk cangkang telurnya ini dikarakterisasi menggunakan X-ray fluorescence untuk mengetahui unsur-unsur atau elemen yang ada di dalam serbuk tersebut. Nah, di sini bisa dilihat bahwa komponen utama eh, cangkang telur itu kita tahu bahwa dia adalah kalsium karbonat, otomatis kalsiumnya akan sangat tinggi sekali, yaitu 99,97% berat. Nah, sisanya itu CaCO3 itu apabila dikalsinasi dia akan menjadi CO2, jadi dia akan menguap seperti itu. Kemudian Fe sebagai komponen sampingnya dan tembaga. Ini adalah karakterisasi serbuk cangkang telur. Di sini dapat kita lihat bahwa komponen utama ini adalah menggunakan XRD, X-ray diffraction. Nah, di sini bisa lihat bahwa puncak-puncak yang muncul ini adalah puncak-puncak CaCO3 sebagai bahan utama sebagai komponen utama dari cangkang telur tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan penambahan asam fosfat untuk membentuk apa namanya di sini diuji apa namanya sama dengan SRD tadi, tapi kita untuk melihat variasi kalsinasinya. Di sini menggunakan waktu 5, 10, dan 15 jam. Untuk proses kalsinasinya, kita ingin melihat komponen variasi waktu tersebut apakah akan menurunkan pengotor atau tidak. Nah, waktu 5 jam masih ada pengotor CaOH sekitar 26,56 persen berat. Nah, di sini dapat kita lihat puncak puncak ini adalah puncak-puncak dari pengotor selain kalsium karbonat tersebut. Sorry, maaf, puncak-puncak selain kalsium oksida tersebut. Nah, kemudian untuk waktu 10 jam ini terjadi peningkatan komponen CaO. Nah, CaO itu adalah bahan utama untuk sintesis hidroksiapatit nanti. Nah, pada waktu kalsinasi 15 jam di sini dapat kita lihat bahwa komponen utama dari CaO ini semakin meningkat seperti itu.
Nah, ini adalah karakterisasi sintesis dari hidroksiapatit tadi, di mana CaO kita tambahkan dengan asam fosfat sehingga terbentuk hidroksiapatit atau HAP tersebut. Nah, di sini kita menggunakan variasi waktu 1.900 dan 800 derajat Celcius. Nah, di sini terjadi eh, peningkatan seperti itu. Mungkin itu adalah data grafik. Nah, di sini ada data kuantitatifnya. Pada waktu 5 jam dengan kalsinasi 800 derajat Celcius, itu masih ada sisa CaCO3 sebesar 0,87%. Kemudian ketika waktu 5 jam dengan suhu 900, dia turun. Nah, ketika suhu 1000 derajat, nah ini di sini dapat dilihat bahwa puncak CaCO3 sisa itu nihil seperti itu. Ini ada sisa CaO, tapi di sini konsentrasinya juga sangat kecil, hidroksiapatit seperti itu. Nah, pada waktu 10 jam dengan komposisi 800 derajat Celcius, 900 derajat Celcius, dan 1000 derajat Celcius, HAP ini meningkat sangat drastis sekali. Dapat dilihat bahwa komposisi HAP ini hampir 100% berat. Nah, kemudian apabila ditingkatkan sampai 1000 derajat, ternyata terbentuk reaksi balik yang menyebabkan terbentuk CaO ulang seperti itu. Nah, dapat dilihat bahwa di sini sebenarnya suhu sekitar 800 sampai 900 itu sudah cukup untuk proses kalsinasi pembentukan HAP tersebut atau asam hidroksiapatit tersebut. Ini adalah uji dengan BET. BET itu adalah uji karakterisasi untuk melihat porositas besar ukuran molekul, besar ukuran partikel dan pori-pori sehingga ketika semakin kecil eh, partikelnya, maka otomatis luas permukaannya akan semakin besar. Di sini menggunakan variasi 5 dan 10 jam. Nah, dapat dilihat bahwa semakin tinggi suhu kalsinasi atau yang di oven seperti itu sampai 1000 derajat Celcius, luas permukaan itu semakin turun. Ini menunjukkan bahwa eh, semakin tinggi suhu itu ternyata molekulnya itu lebih bulky atau lebih lebih besar-besar seperti itu, Prof. Jadi otomatis ketika dia lebih bulky atau dia lebih gede-gede, maka permukaannya akan menurun seperti itu. Itu juga pada suhu sekitar pada waktu 10 jam ada 800, 900 dan 1000. Nah, dapat dilihat bahwa peningkatan suhu itu akan meningkatkan eh, jadi akan memperbesar partikelnya, jadi bukan malah memperkecil, sehingga dapat kita lihat bahwa eh, suhu optimal pada proses kalsinasi untuk pembentukan ini adalah 800 derajat Celcius. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari sampai ya saat ini yang bisa kami lakukan, karena ini masih berlanjut. Nah, ini dapat dilihat bahwa serbuk cangkang telur dapat digunakan sebagai bahan dasar untuk sintesis hidroksiapatit ya, karena memiliki bahan utama tadi yaitu kalsium karbonat ya. Kemudian waktu penahanan atau waktu diam kalsinasi pembentukan CaO itu selama 15 jam didapatkan komposisi fasa paling tinggi yaitu 85,57% berat. Kemudian suhu temperatur tadi ada dua yaitu 800 dan 900 tadi kan. Untuk yang 1000 ternyata dia terjadi reaksi balik. Ya, dapat dilihat bahwa pada 800-900 itu yang optimal untuk sintesis hidroksiapatit tersebut. Kemudian waktu penahanan pada 800 derajat Celcius atau pada proses diam kalsinasinya tadi pada suhu 10 jam dapat didapatkan fasa tunggal seperti itu, sehingga bisa kita lakukan sintesis lanjutan. Nah, ini kendala penelitian ya, Prof, karena kita penelitian dasar. Jadi untuk di Uniba mungkin tidak mendukung alat-alatnya. Jadi selama ini kita lakukan penelitiannya di ITK. Kemudian untuk proses kalsinasi dan sebagainya, ini kita lakukan dikirim barangnya ke UM Malang. Sehingga karena perlu proses seperti ini, akhirnya waktunya akan lebih lama seperti itu, Prof. Jadi kita terkendala waktunya di situ. Ini yang sudah kita lakukan
publikasinya yaitu untuk yang dijanjikan kemarin itu di jurnal IPR Sinta 3. Nah, ini saat ini kita lagi submitting di Sinta 1 jurnal saya lupa yang jurnal Unsri ya, Bro. Itu Sinta 1, tapi masih proses under review. Kemudian kemarin ada lagi kita yang jurnal IPR tadi, tapi melalui seminar nanti salah satu luarannya jadi jurnal IPR Unram itu Sinta 3 seperti yang dijanjikan di penelitian dasar ini seperti itu, Bro. Nah, ini adalah tahapan selanjutnya yang dilakukan yaitu pengujian dielektriknya untuk melihat sifat konduktivitasnya atau nanti kita lakukan uji dielektrik sehingga bisa melihat kapasitansinya apakah dia bisa berpotensi sebagai bahan baku biokapasitor. Kemudian jika dia eh, apa itu namanya dia memiliki potensi nanti kita mix dengan berbagai bahan sehingga kita bisa melihat nilai kapasitansi yang terbaik dari mix tersebut. Berikut Prof yang bisa saya kembalikan ke. Baik, terima kasih Pak. Saya konfirmasi aja, biasanya bagus sekali itu sudah sampai kayak seminar hasil itu. Uh, Artikelnya dua ya, yang satu ke Sinta satu, yang satu ke Sinta tiga ya Pak ya. Iya, yang Sinta 3 itu seperti yang janjinya Sinta 3, Prof, yang di jurnal Unram, Prof, IPR itu. Oh oke, Tapi baik. sudah proses kemarin kan kita melakukannya mengirimnya lewat seminar ya, Prof. Ya. Nah, Ya ya ya, nggak apa-apa. salah satu luarannya ada di Unram tadi seperti itu, Prof. Oke, nggih nggih nggih. Nggih. Melibatkan mahasiswa enggak Pak? Jadi kalau mahasiswa saat ini karena saya ini ngajarnya di kampus teknik, kemudian untuk penelitian dasar saya nggak bisa ya, Prof. Jadi selama ini penelitiannya yang melibatkan mahasiswa dari ITK, Prof. Karena teman-teman mengerjakan di ITK seperti itu. Oh ya, Iya. Jadi bukan mahasiswa, oke. malah bukan mahasiswa saya, Prof. Gitu. Karena kebetulan kan Oh saya ya, ngajarnya di teknik, saya ini orang kimia gitu. Kita oke orang kimia, orang oke. dasar ngajar di teknik seperti itu. Jadinya kita Ya. susah seperti itu kalau Oke, ya menggunakan sebenarnya mahasiswa sendiri. bisa kan Pak, sekarang hidroapatit itu sudah dikembangkan untuk material untuk apa itu tulang-tulang dan sebagainya itu juga Iya, tulang-tulang, Prof. apa di teknik mesin juga dipelajari itu sampai ke kedokteran itu besok ya. Gitu. Iya, benar sekali, Prof. Ya, Saat ini kan lagi hit, Prof, tesis hidroksiapatit itu. ya, 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 ya. Saya baca banyak ya. Oke Pak Budi, terima kasih atas apa Oh, presentasinya dan bagus-bagus banget ini apa riset-riset di Uniba di bidang teknik ini dan ke depan mohon kalau riset tetap dilibatkan mahasiswanya sebagai bentuk riset based learning. Jadi supaya oh iya, Prof. mahasiswanya Ya, Prof. terlibat ada apa buktinya apa? Buktinya ya dari proses terlibat lalu di luaran itu juga ada nama mahasiswanya supaya kalau akreditasi itu kan ada juga ya luaran mahasiswa bersama dosen pembimbing atau di TPS itu di kriteria 9 juga masuk. Nah, ini menjadi penting kalau mahasiswa semester 5, semester 6 diajar riset, dia setidaknya dia sudah menemukan ide gagasan untuk skripsi yang bagus yang melanjutkan riset dosennya. Jadi nanti kalau skripsinya dipublikasikan juga akan mensitasi hasil-hasil riset dosennya sehingga ekosistem riset di satu universitas itu jalan itu tidak hanya melibatkan dosen tetapi juga ada dosen dan mahasiswa sebagai sumber daya peneliti dan nanti akan membentuk satu apa ya roadmap penelitian yang berkelanjutan. Saya pikir itu Bu Andimar ini bagus-bagus ini oke sudah siap semua untuk di Monef eksternal. Jadi siapapun yang dapat riset apa nanti kena uji petik untuk Monef eksternal harus siap dan Bapak Ibu sudah bisa belajar dari apa dari siang ini mana sih sebenarnya yang presentasinya menarik, yang slide-nya Mohon maaf. menarik. Nah, itu bisa bisa saling belajar dan itu bisa dicontoh untuk ketika besok Monef eksternal. Selamat mudah-mudahan